Halo Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Doa dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat ya. Seandainya ada di antara saudara yang sedang sakit, tetap pandang kepada Tuhan Yesus, jangan takut bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita dalam setiap keadaan yang kita sedang alami. Nah saudara, hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar makna dari ciptaan baru di dalam Kristus. Nah kita lihat terlebih dahulu di dalam 2 Korintus ya, kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Jadi siapakah yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan di sini saudara, di sini dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi mereka yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mereka yang sudah sungguh-sungguh percaya menerima Yesus, mengalami kelahiran kembali. Dan mereka itulah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan memperhitungkan hidup kita. Hari-hari kita itu ketika kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kita dilahirkan di dalam keluarga Allah. Jadi bagaimana dengan masa lampau kita ketika kita masih melakukan dosa, pemberontakan kita ya, kedegilan hati kita sebelum kita mengenal Tuhan, kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal dosa, dan itu di dalam Kristus sudah berlalu. Dan itu tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Yang diperhitungkan oleh Tuhan itu adalah ketika saudara dan saya percaya Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saudara dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Wow, mantap sekali ya saudara. Oleh sebab itu semua dosa-dosa kita masa lampau, apapun itu bentuknya, sudah berlalu. Sudah tidak lagi dikenang oleh Tuhan. Oleh sebab itu kata Alkitab juga mengatakan Dia melupakan dosa-dosa kita. Hanya satu yang Tuhan tidak dapat lakukan, yaitu mengingat dosa-dosa kita ya. Dia tidak mengingat dosa-dosa kita saudara. Ketika kita datang percaya menerima Dia, kita bertobat dan kita mengakui dosa-dosa kita, dan darah Yesus di atas kayu salib telah menebus kita, dan oleh sebab itu kita lunas dibayar, dan semua dosa-dosa kita masa lampau sudah dihapus. Ya, dan firman Tuhan katakan juga sejauh timur dari barat, demikianlah dosa-dosamu dibuang oleh Tuhan. Dan saya mau tanya, apakah barat dan timur bisa ketemu? Enggak ya. Nah sejauh itu. Dan firman Tuhan juga mengatakan ke dalam tubir laut yang terdalam ya, Tuhan membuang dosa-dosa kita. Jadi saudara, ini sangat luar biasa saudara. Saudara betul-betul ketika di dalam Yesus benar-benar menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Jadi semua dosa-dosa kita masa lampau, semua apa yang sudah kita lakukan sudah tidak diingat lagi. Dan semuanya sudah dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus katakan sudah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi hari ketika saudara dilahirkan kembali dalam Tuhan, itulah hari yang baru buat kita. Dan kita memulai hari itu bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kita menjadi warga kerajaan surga. Kita masuk menjadi anggota kerajaan surga. Dan kita menjadi bayi-bayi yang baru. Ya, bayi-bayi yang baru kemudian bertumbuh. Nah saudara, kita akan melihat hari ini, kita akan belajar makna dari ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Nah kita melihat di sini, ketika kita menjadi manusia yang baru, kita melihat kita diciptakan di dalam rupa gambar anaknya Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Efesus. Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, demikian bunyinya.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa anaknya, yaitu menurut gambar rupa daripada Yesus itu sendiri, saudara. Karena ketika kita berdosa, Adam dan Hawa berdosa, Alkitab jelas mengatakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus, kita menerima kemuliaan itu, dan kita diubah dalam rupa daripada Yesus, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu artinya bahwa sekarang ketika saudara percaya, kita ini diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus. Supaya kita memiliki pikiran Kristus, supaya kita memiliki perasaan yang seperti perasaan Kristus, dan kita juga memiliki tindakan Yesus. Sehingga karakter kita sebagai orang ciptaan yang baru diubah dari waktu ke waktu. Nah, saudara, satu yang perlu kita ingat, ketika kita percaya kita dilahirkan kembali, yang langsung diubah, yang langsung dihidupkan itu adalah roh kita. Akan tetapi jiwa kita, tubuh kita ini di dalam proses, ya. Ini diproses, diperbaharui dari hari ke hari. Oleh sebab itulah salah satu tugas, salah satu pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini adalah membentuk kita, mengubah kita dari waktu ke waktu, sehingga betul-betul kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan menjadi serupa dengan Kristus. Ini dahsyat banget, saudara, ya. Jadi kalau kita melihat di sini bagaimana pekerjaan keselamatan yang Tuhan buat dalam hidup kita itu benar-benar komplit, saudara. Benar-benar tuntas, saudara. Ya, setelah Dia selamatkan kita, setelah kita percaya, setelah kita mendapatkan keselamatan, dan ketika kita masih hidup di dunia ini, Dia mengutus Roh Kudus tinggal dalam kita, sehingga kita terus diproses, kita diubah dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan supaya kita sebagai mempelai perempuan Kristus, ketika Dia datang untuk kedua kali, kita tidak bercacat dan tidak berkerut. Haleluya. Dan Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita. Tetapi kita juga harus bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus, sehingga proses itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam gambar anaknya Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi mengapa Dia mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus? Supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik ini kalau kita melihat sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu sebelum dunia dijadikan, Dia mau supaya manusia itu memuliakan Dia. Supaya kita memancarkan karakter Kristus, karakter Tuhan. Nah, saudara, di dalam Yesus kita diciptakan kembali supaya kita melakukan perbuatan baik. Dan di sini dikatakan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan di sini dikatakan juga Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Tinggal dalam apa? Dalam perbuatan baik itu. Nah, tetapi kita harus garis bawahi. Bukan perbuatan baik yang kita lakukan untuk mencapai sorga. Bukan perbuatan baik yang kita lakukan, amal, perbuatan dan sebagainya supaya kita menjadi anak Allah. Bukan. Sekarang posisi kita sudah jadi anak Allah. Sekarang posisi kita sudah tercatat nama kita di dalam buku kehidupan. Sekarang kita ini adalah anak-anak kerajaan, saudara. Sekali lagi, kita sudah jadi anak-anak kerajaan. Keselamatan itu sama sekali bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman semata-mata. Dan itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9 dari Efesus pasal yang kedua.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi apa maksudnya di dalam ayat 10 kita harus tinggal dalam perbuatan baik? Nah, di sini adalah perbuatan baik, bukan perbuatan daging kita, tetapi yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita dan kita membiarkan Dia memimpin hidup kita, saudara, sepenuhnya. Dan Alkitab di dalam Galatia pasal yang kelima itu jelas sekali akan menghasilkan buah daripada Roh Kudus. Kita lihat Galatia pasal yang kelima, kita baca di dalam mulai dari ayat yang ke-22. Itu jelas banget ya. Kita baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, jelas. Jadi saudara, kehidupan kebaikan, yang perbuatan yang baik yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Di mana di situ ada kasih, saudara. Ya, luar biasa, ada kasih-kasih yang benar-benar sejati. Kasih yang unconditional. Saudara tahu tidak bahwa manusia itu telah kehilangan kasih? Tidak ada kasih manusia yang sesungguhnya. Kasih yang sejati itu hanya berasal daripada Tuhan. Nah, lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, saudara. Dan kita meminta Dia memimpin hidup kita dari waktu ke waktu. Maka akan Roh Kudus mencurahkan di dalam Roma pasal 5. Di mana Roh Kudus itu mencurahkan kasih-Nya ke dalam kita. Wow, luar biasa. Kita bisa mengasihi musuh kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus katakan kasihilah musuh-musuhmu. Secara manusia is impossible. Tetapi karena kita sudah ada miliki kasih di dalam kita. Dan oleh karena Roh Kudus sedang mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kita mampu melakukan itu. Kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mampu mengasihi orang yang sebenarnya tidak perlu dikasihi. Kita mampu mengasihi tanpa pamrih. Nah, itulah kasih daripada. Inilah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ciptakan di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Yang dibuahkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita melihat di sini bukan hanya kasih ya. Di sini dikatakan juga ada sukacita, damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera, saudara, betul-betul ya tidak tergantung dari keadaan. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun kita bisa bersukacita dan juga bisa ada damai yang daripada Tuhan. Karena memang hubungan kita dengan Tuhan sudah berdamai. Saudara, ketika seseorang sudah berdamai dengan Tuhan, sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam kita lewat Roh Kudus, jelas damai itu akan ada dalam hati kita. Damai yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Nah, saudara, kita melihat lagi bukan hanya damai, saudara, di sini dikatakan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah perbuatan baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus, saudara. Dan Tuhan mau di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 itu, Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Itu artinya tinggal di dalam buah-buah yang dihasilkan dari kerajaan. Buah daripada Roh Kudus yang dihasilkan. Kita mau dan Dia mau supaya kita terus tinggal di dalamnya. Supaya hidup kita terus menerus menghasilkan buah. Nah, saudara, kita melihat di sini. Mari kita melihat di sini di dalam kita baca di dalam 1 Tesalonika 5. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 3 demikian bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa
Semoga kita melihat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jiwa, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Tuhan mau supaya roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara sempurna. Dengan apa saudara? Dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Saudara dan saya ini adalah mempelai perempuan daripada Tuhan. Dia adalah pengantin laki-laki. Nah, dia mau supaya saudara sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua diketemui bahwa kita tidak bercacat dan tidak berkerut. Dan semoga roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara. Nah, kita melihat kembali jelas bahwa di sini kita terdiri dari roh, kita terdiri dari jiwa, dan kita terdiri dari tubuh. Nah, saudara, kita melihat di sini roh kita ketika kita percaya dilahirkan kembali. Dan roh kita itulah yang langsung diubah oleh Tuhan. Akan tetapi jiwa kita itu akan mengalami perubahan demi perubahan, akan mengalami diperbaharui diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita benar-benar menghidupi kehidupan yang sudah kita dapat di dalam Tuhan. Ya, nah kita lihat itu bagaimana Paulus menggambarkan manusia lama dengan manusia baru. Ya, dulu si manusia yang lama. Sebab itu di dalam, kalau kita baca, kita lihat di dalam Efesus. Mari coba kita lihat dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat 17 dia katakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, karena saudara sudah mengenal Allah, karena saudara sudah diciptakan menjadi manusia yang baru, yang lama manusia lama kita sudah berlalu. Sebab itu kata firman Tuhan bahwa jangan lagi hidup seperti yang lama. Dan di sini dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Dengan pikiran yang sia-sia. Dengan pengertiannya yang gelap. Ayat 18. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Kemudian perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini manusia lama. Kemudian tetapi kamu bukan demikian. Kita bukan demikian lagi. Kita sudah berlalu masa lampau kita. Dan sekarang kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab itu saudara di dalam ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Dan menemui kebinasaan. Dan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa dan mengenakan manusia yang baru telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah ini saudara. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam manusia yang lama. Manusia sudah berlalu, manusia lama. Sekarang hidup dalam manusia yang baru. Nah sebab itu bagian kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan dalam kita. Dan Dia terus mengubah hidup kita dari waktu ke waktu saudara. Ya, dan kita melihat di sini bahwa di sini jiwa kita terus diubah. Apa sih jiwa itu saudara? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, di dalam jiwa itu saudara ada memori-memori, ada trauma-trauma ya. Kemudian ada harapan-harapan, ada juga keinginan-keinginan karena jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak.
Nah, pikiran kita, kemudian perasaan kita, tindakan kita setelah menjadi anak Tuhan sekarang harus ditundukkan kepada Kristus. Harus ditundukkan kepada Roh Kudus. Supaya diubah dari waktu ke waktu, saudara. Nah, kita melihat sejak kita percaya sama Tuhan, itu artinya bahwa roh kita, ya. Jadi roh kita itu menjadi manusia yang baru. Kemudian kita juga telah mendapatkan kodrat ilahi. Nah, inilah yang memampukan kita. Jadi Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita yang sangat luar biasa. Dia akan mengubah kita. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam kita inilah kodrat ilahi yang kita terima. Dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk kita menang terhadap dosa. Oleh sebab itu kita mau tetap tinggal dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, mari kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi karena kita ciptaan baru, kita sudah mendapatkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus ini adalah betul-betul Allah yang tinggal dalam kita lewat Roh Kudus, Yesus yang tinggal. Dan Roh Kudus ini jugalah yang memampukan kita untuk kita hidup saleh. Ya, untuk kita hidup saleh. Nah, perhatikan saudara, kita lihat di sini. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kuasa nafsu dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Jadi saudara, sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Sebab itu Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita. Saudara harus tahu bahwa jiwa itu adalah hak azazi manusia, saudara. Di situ ada free will. Disitulah ego kita, saudara. Dan di situ ada keinginan bebas kita, saudara. Oleh sebab itu ketika kita sudah menjadi anak Allah, kita akan terus diubah dari waktu ke waktu. Diperlukan penundukan diri kepada Roh Kudus. Betul-betul ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, menyerahkan hidup kita terus di dalam Tuhan, maka Roh Kudus itu terus akan mengubah kita dari waktu ke waktu. Karena firman Tuhan jelas bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ketika kita membiarkan hidup kita, ketika kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, kita sehingga apa saudara, firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi makanan kita hari-hari, dan kita terus berlari-lari memandang kepada Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18, Dia akan mengubah kita dari waktu ke waktu kepada kemuliaan yang semakin besar. Ya, jiwa kita, pikiran kita juga harus diperbaharui di dalam pengenalan dan juga pengetahuan akan Tuhan. Mari kita baca dalam Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan yang ke-10, demikian bunyinya. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi saudara, di dalam proses kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, untuk karakter kita diubah dari waktu ke waktu, ada bagian kita. Bagian kita itu adalah taat kepada Roh Kudus, ya. Kita taat kepada kebenaran firman Tuhan dan terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kita meninggalkan manusia lama kita dengan kelakuannya dan terus mengenakan manusia yang baru, terus-menerus diperbaharui, sehingga kita terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi sebab itu perlu saudara, ya,
Perlu saudara kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan bagaimana kita terus bisa bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Jangan malas belajar firman. Ya, jangan malas baca Alkitab. Jangan malas belajar tentang Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itulah mengubah hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan ya. Sehingga roh kita menjadi baru ini. Dan kemudian terus menerus kita mengenal Tuhan lebih lagi, meningkat lagi. Coba kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikian bunyinya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, sekarang kita mau supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia demi kasih karunia. Saudara diselamatkan karena kasih karunia, kita diubah dari waktu ke waktu juga oleh karena kasih karunia. Di sini dikatakan dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Yang firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Semakin kita mengenal Dia, semakin karakter kita diubah oleh Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan batasi hidup kita dengan kehidupan yang lama, saudara. Kita melihat ada satu kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, dan kuasa itu adalah Roh Kudus yang akan memerintah hidup kita sehingga kita akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan melawan dosa dan dari kemuliaan kepada kemuliaan menjadi serupa dengan Dia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau terus mengubah kami dari waktu ke waktu. Sehingga kami sebagai mempelai perempuan-Mu Tuhan, ketika Yesus datang untuk kedua kali, kami kedapatan tidak berkerut dan tidak bercacat. Sebab itu biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami menyadari bahwa Engkau sudah tinggal dalam kami. Kami telah memiliki kodrat ilahi, kami telah memiliki kuasa Roh Kudus tinggal dalam kami yang memampukan kami untuk hidup berkemenangan sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kami terus diubah dari waktu ke waktu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini meneguhkan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom, God bless.